Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 perpajakan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, kelas 632A01. Perkenalkan, nama saya Novia Salfikri dengan NIM 63230369. Saya Ajeng Mudiarti dengan NIM 63230388. Saya Zara Dwi Ismawanti 63230374. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan PPh 21 orang pribadi. Nah, di sini ada NPWP pemotong. Yaitu kita ketik 01.061.178.9. Nah, di sini 413 ya 0001. Kemudian di sini kita ketik nama pemotongnya, yaitu PT Indomarko. Selanjutnya ada yang A, itu identitas penerima penghasilan yang dipotong. Kita tulis NPWP-nya dulu, yaitu 72.601.772.9. Kemudian di sini 502 Kemudian ada NIK atau no paspor, jika tidak ada bisa dikosongkan. Kemudian namanya yaitu kita tulis aja Rahmawati. Alamatnya Lampung Sidang Bukti RT 005 RW 037 Sukamaju. Kemudian jenis kelaminnya yaitu perempuan, kita tulis X. Kemudian status atau jumlah tanggungan keluarga untuk PTKP yaitu tidak kawin karena dia belum kawin. S0. Nama jabatannya account officer mikro. Karyawan isinya enggak, dan kode negara domisili tidak ditulis. Dah. Di sini saya akan melanjutkan B. Rincian penghasilan dan perhitungan PPh pasal 21. Penghasilan bruto, gaji pensiunan atau PTHT atau JHT. Nominalnya 38.822.829.000. Kedua, tunjangan PPh yaitu 1.378.100 rupiah. Yang ketiga, tunjangan lainnya, uang lembur dan sebagainya, yaitu 22.741. Selanjutnya, honorarium dan imbalan lain jenisnya, yaitu 0. Selanjutnya 5. Premi angsuran yang dibayarkan pemberi kerja, yaitu 309
rupiah. Yang 6, penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang dikenakan pemotong pasal PPh 21, yaitu 0. Selanjutnya 7, tantim bonus gratifikasi jasa produksi dan THR, yaitu 20.139.255. Oke, selanjutnya jumlah penghasilan bruto itu dari 1 sampai 7 dijumlahkan, hasilnya 87.661.930.000. Selanjutnya pengurangan 9, biaya jabatan atau biaya pensiun, yaitu 4.383.097.000. Selanjutnya 10, iuran pensiunan atau iuran THT atau JHT, yaitu 1.716.720. Jumlah pengurangan dari 9 sampai 10 hasilnya 6.099.817. Di sini saya akan melanjutkan perhitungan PPh pasal 21. 12, jumlah penghasilan neto 8 sampai 11. Didapat dari 8 sampai 11 itu 81.562.113 rupiah. Selanjutnya 13, penghasilan neto masa pajak sebelumnya itu 0. Kita tulis 0. Yang 14, jumlah penghasilan neto untuk perhitungan PPh pasal 21 disetahunkan atau setahun itu 81.562.113 rupiah. Terus yang 15 itu penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, karena di sini dia belum kawin. Tidak kawin itu berarti PTKP-nya 54 juta. Selanjutnya penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan, kita lihat nomor 14 sampai 15. 14 sampai 15 itu dikurang, hasilnya 562.000. Nomor 17 itu PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan. Kita bisa dapat, kita lihat lagi di sini. Untuk mendapat nomor 17 itu kita lihat di nomor 16 itu hasil penghasilan kena pajak disetahunkan dikali 5%. Kenapa 5%? Karena dia itu masih di bawah angka 50 juta. Hasilnya 1.378.100 rupiah. Lanjut, PPh pasal 21 yang telah dipotong masa pajak sebelumnya itu 0. Selanjutnya PPh pasal 21 terutang, itu kita tinggal salin aja dari nominal di nomor 17
Rp1.378.100. Terus selanjutnya yang nomor 20, PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong dan dilunas itu Rp1.378.100. Sudah. Terus selanjutnya yang C, identitas pemotong, kita tulis NPWP-nya, kita masukkan 039 yang kedua, namanya kita masukkan Siti Aini. Sudah. Yang ketiga, tinggal tanda tangan. Ini tahun untuk kita membayar pajak di tanggal 31 bulan 12 2023. Sudah segini. Sudah selesai. Kesimpulan, pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21 adalah potongan pajak atas penghasilan yang diperoleh individu dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan tertentu di Indonesia. Pajak ini merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Ada dua fungsi utama pajak, yaitu fungsi bergentar atau sumber pendapatan negara dan fungsi reguleran atau alat pengatur kebijakan pemerintah. Tarif pajak untuk individu dan badan usaha berbeda dengan tarif progresif untuk individu dan tarif tetap untuk badan usaha. Data pajak yang dikumpulkan oleh Direktorat Jenderal Pajak digunakan untuk mengelola dan mengawasi kewajiban pajak. Perhitungan PPh 21 melibatkan pengurangan penghasilan bruto dengan berbagai pengurangan yang diizinkan sebelum pengenaan tarif pajak yang berlaku. Pengisian dan pelaporan SPT tahunan dapat dilakukan secara online melalui situs DJP. Saran 1. Penyederhanaan peraturan pajak. Pemerintah perlu terus menyempurnakan peraturan pajak agar lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh wajib pajak, terutama UKM dan individu. 2. Pengawasan dan penegakan hukum. Tingkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pajak untuk memastikan kepatuhan yang lebih tinggi dan mencegah penghindaran pajak. 3. Insentif pajak. Berikan insentif pajak bagi sektor-sektor tertentu atau kegiatan ekonomi yang strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sistem perpajakan menjadi lebih efektif, transparan, dan adil, yang dapat akhirnya akan meningkatkan penerimaan negara dan kesejahteraan masyarakat. Sekian video perpajakan yang kami buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.